ketemu lagi sama aku Caca. Kali ini aku mau ceritain sebuah kisah dari saudara teman aku yang namanya Santi dari kota Kediri. Jadi teman-teman, sebenarnya itu aku semalam udah tag video dan tinggal post aja, cuman nggak tahu kenapa video yang udah aku edit itu dia tiba-tiba nggak bisa dibuka gitu loh. Jadi terpaksa aku harus tag lagi gitu ya. Seperti biasa, aku minta maaf kalau misalnya nanti ada terdengar suara-suara yang mengganggu gitu kan. Karena memang kita hidup itu berdampingan dan aku tuh nggak bisa nemuin tempat yang sunyi dan senyap gitu di rumah aku ini. Jadi kita langsung aja ke ceritanya. Dan sebelum memasuki ceritanya, aku mau sedikit ceritain background tentang keluarga si Santi. Jadi ayah si Santi ini adalah seorang petani dan ibunya ini adalah seorang TKW yang bekerja di luar negeri, yang ibunya ini berangkat di tahun 2017 dan mulai lost contact di tahun 2020. Nah, Santi ini adalah anak kelima dari 5 bersaudara. Anak yang pertama kita sebut aja namanya Kak Aninda, anak yang kedua namanya Kak Agung, anak yang ketiga namanya Kak Tri, anak keempat namanya Danang, dan yang terakhir itu namanya si Santi itu sendiri. Oke, jadi cerita ini itu diceritakan Santi tentang sebuah kisah kakaknya yang bernama Aninda. Jadi teman-teman, Kak Aninda ini salah satu mahasiswa lulusan dari salah satu universitas yang ada di Kota Malang. Nah, pada tahun 2017 di bulan Desember tepatnya, Kak Aninda memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Kota Kediri dan bekerja di Kota Kediri. Nah, pada saat itu Kak Aninda itu udah mengantongi sebuah pekerjaan dari salah satu perusahaan yang ada di Kota Kediri. Berjalannya seiring waktu kan Kak Aninda ini udah dari Kediri nih, dia kerja hingga waktu itu ada sebuah masalah besar di Indonesia, yaitu pandemi COVID-19, yang akhirnya dimana di tahun 2020 ini Kak Aninda menjadi salah satu karyawan yang terkena PHK. Di tahun 2020 itu adalah kondisi paling terpuruknya Kak Aninda karena dia harus kehilangan pekerjaannya dan dia harus memikirkan bagaimana caranya membantu ayahnya untuk membiayai sekolah adik-adiknya seperti itu. Nah, tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan, Kak Aninda ini mengajak kedua adiknya untuk berdiskusi tentang bagaimana cara untuk bertahan hidup dan bagaimana cara untuk menstabilkan keadaan perekonomian mereka gitu kan. Dari hasil diskusi itu ditentukan bahwa Kak Aninda dengan sisa uang tabungannya itu membuka sebuah usaha toko pertanian karena melihat dari background ayahnya yang adalah seorang petani. Kondisi perekonomian Kak Aninda udah mulai stabil, yang kemudian dia udah bisa merekrut orang dan memperkerjakan adik-adiknya gitu kan. Jadi adik-adiknya sekolah juga dapat uang gitu loh teman-teman. Jadi bisa dibilang itu kayak sistem shift gitu kali ya. Nah, pada suatu ketika Kak Aninda ini kedatangan seorang customer laki-laki yang namanya itu Rio. Jadi Kak Rio ini kayak setiap hari itu datang terus ke toko Kak Aninda untuk beli yaitu kebutuhan pertanian gitu. Tapi belinya tuh dalam volume yang sedikit-sedikit, kayak beli pupuk satu sak gitu-gitu. Kayak sebenarnya dia itu butuhnya banyak, tapi kenapa dia tuh nggak mau beli langsung banyak gitu. Dia nyicil gitu teman-teman belinya. Nah, dari situ Kak Aninda ini akhirnya buka suara untuk tanya tentang si Rio ini, kayak Rio ini orang mana, terus abis itu kayak kenapa belinya tuh kok nyicil-nyicil, kenapa nggak langsung kayak satu pickup gitu loh, kenapa kok harus beli satu setiap hari, kan itu kan melelahkan dia gitu loh, maksudnya Kak Aninda tuh gitu. Nah terus ternyata Kak Rio tuh menjawab kalau itu adalah strategi dia buat bisa ketemu sama Kak Aninda setiap hari teman-teman. Dan dari situ juga Kak Aninda tahu kalau ternyata si Kak Rio itu adalah salah satu anak dari juragan jagung yang ada di kotanya dia gitu. Dari obrolan itu, di situ Kak Rio itu menyatakan perasaannya kepada Kak Aninda. Tapi pada saat itu Kak Aninda itu menolaknya gitu loh, kayak ditolak gitu loh, karena kan memang baru kenal ya, karena kan itu kan sebatas antara penjual dan pembeli gitu loh. Nah pada saat itu juga Kak Aninda tuh menceritakan hal itu ke ayahnya, dan respon ayahnya tuh kayak ya udah kenapa enggak aja, karena kan emang Kak Aninda waktu itu udah lulus nih, udah lulus kuliah, terus udah waktunya juga untuk melangsungkan kehidupan barunya gitu kan. Saat itu Kak Aninda tuh cuman menanggapi kayak guyonan biasa gitu loh, kayak omongan candaan biasa dari ayahnya Kak Aninda. Nah
tiap hari itu teman-teman si Kak Rio itu pasti datang terus, dan dia tuh setiap kali habis beli kayak bilang, kamu mau nggak jadi istriku, kamu mau nggak jadi istriku, kayak gitu-gitu terus gitu loh. Kayak kata, kalau kamu nggak mau jadi istriku, jadi pacarku dulu, mau nggak? Nah, kayak terus didesak gitu loh, hingga pada akhirnya Kak Aninda tuh bener-bener nolak, sampai dia tuh ngegebrak meja etalase tuh bilang, aku nggak mau sama kamu. Di penolakan itu akhirnya Kak Rio itu udah nggak pernah lagi datang ke toko pertanian Kak Aninda. Setelah 3 minggu kemudian, kayak ada sesuatu yang aneh dari Kak Aninda yang si Santi itu lihat. Jadi Kak Aninda tuh kayak tiap kali buka toko, terus habis itu kayak gelisah gitu, kayak diem-diem tuh dia kayak nanyain kayak, Rio belanja nggak di sini? Tuh tanya ke semua karyawannya, tanya ke adik-adiknya kayak, Rio ada belanja nggak kesini, Rio ada belanja nggak kesini gitu kan. Padahal waktu itu Santi tahu sendiri kalau kakaknya tuh bener-bener nggak mau sama sekali sama si Rio itu. Nah, terus ya, berbarengan sama itu ada kayak kejadian-kejadian janggal yang di toko. Kayak misalnya nih, kayak tiba-tiba ada barang yang pindah sendiri entah kemana, terus habis itu kayak ada suara-suara aneh gitu di dalam toko. Padahal waktu itu di siang bolong teman-teman. Dari perubahan yang terlihat di Kak Aninda, terus abis itu juga hal-hal aneh yang ada di toko itu, Kak Danang itu merasa kayak sedikit peka dan sensitif gitu loh teman-teman. Dan nggak tahu gimana ceritanya, ternyata Kak Danang ini masih terhubung sama ibunya yang ada di negeri seberang. Karena memang seorang ibu gitu ya, kayak dia tuh mengenal anak-anaknya gitu kan. Terus si ibu ini ngomong ke Kak Danang, kayaknya ada yang aneh deh si Aninda gitu, coba deh kamu bawa Kak Aninda ini ke tempat kiai untuk dirukyahkan gitu. Takutnya kayak ada hal-hal aneh yang dikirim sama orang-orang. Jadi maksudnya ibunya Kak Aninda itu untuk Kak Aninda melakukan pembersihan. Dari hasil obrolan antara Kak Danang dengan ibunya itu diceritakan ke Kak Tri gitu kan. Terus habis itu dari Kak Tri itu barulah ngomong ke Kak Aninda, kayak ngomongnya itu juga pelan-pelan, Kak Aninda mau nggak ikut sama aku. Awalnya digituin teman-teman, terus habis itu Kak Anindanya ya mau-mau aja gitu kan. Terus waktu itu Kak Aninda juga sempat kaget karena Kak Tri ini bawa Kak Aninda itu ke pondok pesantren gitu. Nah terus dikenalkan sama salah satu kiai yang ada di sana. Nah pada saat itu Kak Tri itu membicarakan hal yang dibicarakan sama Danang dan ibu ke Pak Kiai itu. Kak Tri itu minta untuk Kak Aninda itu segera dirukyah. Lihat Kak Aninda kembali ke semula gitu kan, yang nggak kayak kehebohan gitu loh. Terus habis itu heboh nyari Kak Rio itu, terus juga ada hal-hal aneh juga gitu kan di dalam toko itu. Terus akhirnya setelah dirukyah, terus Pak Kiai ini dapat omongan dari seseorang yang ada di dalam tubuh Kak Aninda. Nah orang itu ngomong gini, aku nggak mau pergi sebelum aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Jadi yang diinginkan itu adalah ya Kak Rio itu. Dan kamu tahu ketika Pak Kiai tanya kayak, kamu suruhan siapa? Kenapa kamu tinggal di dalam raga anak ini? Pasti kalian semua ngiranya si Rio kan yang kirim-kirim kayak gitu. Dan itu ternyata salah teman-teman. Yang kirim itu semua adalah bapaknya Kak Aninda. Dari hasil rukyah itu Kak Tri akhirnya mengantongi sebuah jawaban kalau ternyata perubahan yang ada pada diri Kak Aninda, terus gangguan-gangguan yang ada di toko, ternyata itu asal mulanya itu memang kiriman dari ayahnya sendiri. Tri berbicara sama ayahnya, kenapa kok ayah tega ngelakuin hal-hal kayak gitu ke anaknya sendiri yang namanya Aninda. Ternyata di balik itu semua, ayahnya tuh pengen Kak Aninda itu punya kehidupan yang sedikit lebih makmur, karena kan kondisi perekonomian keluarga Kak Rio itu kan lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi perekonomian keluarga mereka. Dan dihapuskannya atau dilakukannya pembersihan yang ada pada diri Kak Aninda, bapak si Kak Aninda ini lambat laun kesehatannya mulai menurun, terus ayahnya juga yang tadinya badannya itu sehat bugar jadi kurus kering. Terus di tahun 2023 ayahnya Kak Aninda telah berpulang. Di sini aku mengucapkan turut berbelasungkawa kepada teman aku si Santi, kepada Kak Aninda,
Kak Agung, Kak Tri, terus sama Kak Dadang juga. Semoga dari hal-hal ini nggak ada lagi kejadian-kejadian seperti itu. Terima kasih ya buat ceritanya. Semoga teman-teman yang lainnya bisa memahami alur cerita yang aku kasih, dan semoga kedepannya aku bisa lebih lancar untuk menceritakan cerita dari teman-teman yang lainnya. Terima kasih semuanya.